Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba membahas 4 materi, yaitu tentang pengertian balaghah, ruang lingkup balaghatul Quran, nahi dan amar, dan insya dan larangan. Nah, baik, saya akan mencoba apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu pada kitab Min Balaghatil Quran karangan Ad-Doktor Muhammad Sya'ban Anwar. Di dalam kitab tersebut beliau sangat menjelaskan rinci bagaimana balaghah atau ucapan-ucapan isi dari Al-Quran tersebut. Yang pertama, pengertian balaghah. Balaghah menurut bahasa yaitu al-wusul atau al-intiha, artinya sampai. Nah, pada kalimat contohnya balagha fulanun muradahu wasala ilaihi, seseorang telah sampai pada tujuannya. Atau dengan contoh lain yaitu balagha rabbul madinah intahalaha, artinya kendaraan telah sampai di kota. Nah, jadi menurut istilah adalah mengutamakan isi hati yang indah dan bahasa yang jelas, yang fasih, yang dimengerti oleh pendengar. Nah, penggunaan balaghah ini hanya digunakan pada kalimat atau kalam dan digunakan pada orang yang mendengarkan atau mutakallim. Nah, contohnya pada kitab Min Balaghatil Quran yang pertama, balaghah pada kalam, yaitu as-sidqu manajah, kejujuran itu membawa keselamatan. Yang kedua, contoh mutakallimin, yaitu kemampuan seseorang menyampaikan dengan fasih dan dengar dan dengan fasih dan mudah dipahami oleh pendengar. Nah, contohnya itu seorang dai menyampaikan dakwahnya dipahami dan dicerna oleh si pendengar atau jamaahnya. Nah, jadi kesimpulan, balaghah itu adalah suatu kalimat yang diucapkan dengan fasih dan benar dan dipahami oleh mutakallimin. Nah, lanjut kita ke pembahasan kedua, yaitu ruang lingkup balaghah. Ruang lingkup balaghah itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu ma'ani. Apa sih ilmu ma'ani itu? Nah, dalam kitab Min Balaghatil Quran, ilmu ma'ani yaitu ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzul arabi allati biha. Artinya ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan lafaz atau ungkapan yang diucapkan melalui bahasa Arab yang dengannya suatu ucapan itu dengan tuntunan bahasa kaidah tersebut. Nah, tuntunan kaidah tersebut itu apa saja? Nah, di sini dalam kitab disebutkan bahwa ada ketentuan atau lafaz-lafaz yang harus dipahami dalam ilmu ma'ani. Yang pertama, pendahuluan dan pengakhiran atau yang disebut dengan taqdim dan akhir. Terus ada disebut juga dengan khobar dan insya. Ada juga dengan hafz dan zikir, yaitu pembuangan dan penyebutan kata. Ada juga fasal dan wasal, itu bagaimana pemisahan dan penyambungan. Ada ijaz, ringkasan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ruang lingkup balaghah itu yaitu ilmu bayan. Apa sih ilmu bayan itu? Nah, dalam kitab ini yang artinya yaitu membahas cara mengungkapkan makna dengan berbagai gaya bahasa. Jadi ilmu bayan ini banyak ragam bahasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk
agar makna menjadi lebih jelas dan indah. Nah, contohnya pada pembahasan tasbih atau perumpamaan, isti'arah, metafora, majas, dan kianah. Selanjutnya ruang lingkup balaghah itu yang ketiga, ilmu badi', yaitu membahas keindahan dan mengungkapkan suatu kata dengan baik. Contohnya dalam pembahasan jinas, baru tibak, dan muqabalah. Nah, dalam 3 pembahasan ini, ruang lingkup balaghah ini, jika dapat kita pahami dengan baik, maka ilmu bahasa Arab yang kita ucapkan itu insya Allah menjadi mudah dan dapat dipahami oleh mutakalimin atau si pendengar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang khobar dan insya. Di dalam kitab pada halaman ke-22, khobar yaitu kullu kalamin, setiap kalimat, yahtamilus sodaqu wal kadhibu bizatihi. Nah, setiap kalimat yang mengandung kemungkinan benar atau salah dan siapa yang melihat mengucapkannya atau al-hal. Nah, contohnya Zaidun qa'imun, Zaid sedang berdiri. Atau contoh lain, langit itu berada di atas kita. Kalimat Zaidun qa'imun disebut sebagai khobar karena dapat dinilai sebagai kalimat yang benar dan setara berdasarkan kenyataan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan khobar. Tujuan khobar ini ada 2 pembagian. Yang pertama, faidatul khobar. Apa sih faidatul khobar itu? Nah, faidatul khobar yaitu memberikan informasi baru kepada pendengar yang sebelumnya belum diketahui. Nah, contohnya apa? Contohnya hasil ujian sudah keluar. Nah, si pendengar ini belum mengetahui apa yang sudah terjadi, tetapi sudah dikatakan. Nah, itulah memberikan informasi baru, tetapi pendengar belum mengetahuinya. Nah, contoh kedua yaitu tujuan kedua yaitu lazimul khobar atau lazimul faidah, yaitu memberitahukan kepada pendengar bahwasanya pembicara itu juga sudah mengetahui keadaan atau kondisi yang sedang terjadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir yaitu tentang amar dan nahi. Dalam kitab Min Balaghatil Quran, amar itu adalah tuntutan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, contohnya wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Kata aqimu, dirikanlah, itu merupakan bentuk amar atau perintah. Hukum asal amar ini itu ada dinamakan perintah wajib, perintah sunnah atau anjuran, perintah irsyad atau petunjuk, perintah ibahah, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan, dan ada perintah doa, dan yang terakhir yaitu ada ancaman. Nah, contohnya perintah sunnah yaitu berpuasalah kamu pada hari Senin dan Kamis. Nah, itu merupakan salah satu perintah sunnah, boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu nahi atau larangan, yaitu tuntutan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah untuk meninggalkan sikap
keburukan. Contohnya, janganlah kalian berzina. Itu wala taqrabuz zina. Nah, kata la taqrabuz zina di situ janganlah mendekati merupakan bentuk nahi, itu larangan. Hukum asal nahi ini itu menunjukkan haram selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Selagi dalil itu benar, maka wajib ditinggalkan. Nah, contohnya larangan zina, mencuri, minum alkohol, durhaka kepada orang tua, itu merupakan larangan yang wajib ditinggalkan. Makna nahal ini selain haram, yaitu ada makruh, irsyad atau bimbingan, doa, dan ta'dib atau pendidikan. Nah, jadi perbedaan amar dan nahi ini, amar itu bentuk perintah melakukan sesuatu, kalau nahi itu larangan melakukan sesuatu. Nah, terus amar ini merupakan hukum asalnya wajib, kalau nahi ini hukum asalnya haram. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, mohon dikoreksi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.